Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI Dr. K.H. Mutakin Purwakarta akan menyampaikan materi mengenai ragam kepribadian manusia. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum dan Perkembangan yang diampu oleh Ustadz Ahmad Fajar MAG. Ragam kepribadian manusia. Manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda dan juga unik. Karakter atau kepribadian manusia itu bisa dipelajari, dan manusia kadang memiliki kesamaan karakter antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, bagaimana kita memahami orang lain adalah dengan cara bagaimana kita memahami diri sendiri. Kita perlu berusaha untuk memahami diri sendiri agar kita tahu apa yang kita buat, agar kita tahu diri kita yang sesungguhnya, dan agar kita tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, dan agar kita tahu kekuatan kita dan bagaimana cara meningkatkannya, dan agar kita tahu apa saja kelemahannya dan apa saja kelemahan diri kita dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun benefit atau keuntungan atau gunanya kita mengetahui kepribadian diri kita sendiri itu adalah yang pertama, berguna untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan agar kita belajar bagaimana cara menonjolkannya dari segi positif dan menyingkirkannya dari segi negatif diri kita. Kemudian benefit yang selanjutnya adalah kita bisa memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya karena orang lain berbeda bukan berarti mereka itu salah. Dan dengan memahami diri sendiri, kita akan dapat berinteraksi secara harmonis dan juga produktif dengan orang lain. Kepribadian manusia itu terbentuk dari banyak sekali komponen, dan setiap komponen merupakan variabel. Setiap orang memiliki kepribadian yang susunan komponennya itu berbeda dengan orang lain. Karena itu, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Namun demikian, untuk memudahkan kita mengetahui kepribadian kita itu termasuk kepribadian yang mana, itu ada 4 macam kepribadian. Yang pertama itu ada sanguinis, yang kedua ada kepribadian melankolis, yang ketiga kepribadian koleris, dan yang keempat kepribadian pragmatis. Yang pertama, kepribadian sanguinis. Untuk lebih singkatnya ya, sanguinis itu orang yang cenderung ekstrovert, periang, dan juga optimis. Adapun untuk lebih rincinya, kepribadian sanguinis ini yang pertama, dia memiliki kepribadian yang menarik, suka berbicara, dan suka mencairkan suasana, punya rasa humor yang tinggi, punya daya ingat yang kuat, dan juga bisa mengelola emosional dan juga demonstratif. Kemudian dia juga antusias dan juga ekspresif, periang dan penuh semangat. Dan orang yang sanguinis ini cenderung lebih fleksibel orangnya, jadi dia tuh gampang menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Jadi orangnya mudah berbaur gitu dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kepribadian melankolis. Secara garis besarnya, melankolis ini memiliki karakter yang cenderung introvert, serius, idealis, dan juga pesimis. Adapun untuk lebih jelasnya, karakteristik atau kepribadian seorang melankolis ini yang pertama, dia tuh mendalam dan juga penuh pikiran. Jadi itu cenderung banyak pikiran atau bisa disebut overthinking gitu orangnya. Kemudian dia suka menganalisis sesuatu dengan sangat teliti gitu ya, seorang yang analitis, terus serius dan juga tekun, cenderung jenius, berbakat dan juga kreatif. Dia juga filosofis dan juga puitis, menghargai keindahan, kemudian perasa terhadap orang lain. Biasanya orang yang melankolis ini cenderung kebanyakan dia tuh people pleaser gitu, tidak bisa menolak permintaan orang lain, suka berkorban, penuh kesadaran dan juga idealis.
Dan juga bisa disebut melankolis ini orang yang cenderung perfeksionis ya. Dia dia tuh menerapkan standar yang tinggi, ingin segalanya dilakukan dengan benar. Kemudian kepribadian yang ketiga adalah kepribadian koleris. Secara garis besar, koleris itu bersifat punya kepribadian yang ekstrovert, dia juga optimis. Adapun untuk lebih rincinya, sifat, karakteristik atau kepribadian dari seorang koleris ini, yang pertama dia tuh berbakat dalam memimpin, tidak emosional dalam bertindak. Kemudian bisa menjalankan apa saja, mungkin bisa disebut multitasking gitu ya, dinamis dan juga aktif, berkemauan kuat dan juga tegas, tidak mudah patah semangat. Dia orangnya optimis. Kemudian memancarkan keyakinan, jadi benar-benar optimis. Bertanggung jawab, kemudian punya orientasi atau tujuan yang jelas. Kemudian kepribadian yang terakhir adalah kepribadian flegmatis. Jadi secara garis besar, kepribadian flegmatis ini orangnya cenderung introvert, pengamat, dan juga pesimis. Untuk lebih jelasnya, karakteristik orang yang flegmatis ini, dia tuh kepribadian yang rendah hati, mudah bergaul dan juga santai, diam, tenang, dan mampu sabar. Kemudian hidupnya konsisten, simpatik dan baik hati, serbaguna. Kemudian dia tuh cenderung bahagia menerima apa yang dia punya. Jadi mungkin kalau dalam istilah Islam dia tuh qanaah gitu ya. Tidak tergesa-gesa, tidak mudah marah, ya dia cenderung sabar. Bisa menjadi orang tua yang baik dan bisa diandalkan dalam mengambil keputusan gitu. Oke, adapun kesimpulannya, jadi setiap kepribadian itu memiliki masing-masing kelebihan dan juga kekurangan tentunya. Dan semua jenis kepribadian yang telah saya sebutkan itu pastinya kesemuanya itu dibutuhkan dalam sebuah sistem sosial atau organisasi. Jadi sebuah sistem atau organisasi tidak hanya bisa berjalan dengan lancar hanya dengan orang-orang yang berkepribadian yang satu gitu. Jadi dibutuhkan berbagai macam orang dengan berbagai macam kepribadian untuk bisa membangun sebuah sistem sosial atau organisasi. Kemudian kepribadian sebagai totalitas sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang itu tidak bisa disebut baik atau jelek. Komponen-komponennya yang bisa jelek atau lemah atau lebih kuat. Tuh. Jadi tadi kesimpulannya itu dari keempat yang telah saya sebutkan itu ada 2 yang ekstrovert dan 2 yang introvert. Untuk yang ekstrovert itu adalah sanguinis dan juga koleris. Kemudian untuk yang introvert itu ada melankolis dan juga flegmatis. Kan dari tadi saya menyebutkan introvert dan juga ekstrovert. Apa sih sebenarnya introvert dan juga ekstrovert itu? Apa saja perbedaannya? Untuk perbedaan dari introvert dan juga ekstrovert itu yang pertama, orang yang introvert cenderung menghindari keramaian. Dia suka dengan kesendirian, dan bagi mereka hal-hal yang keramaian itu adalah hal-hal yang sangat melelahkan dan juga menguras tenaga serta menguras pikiran. Ciri-ciri introvert itu lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat yang sepi, senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam, dan juga introspektif dan ingin tahu. Adapun untuk ekstrovert, ciri-ciri orang yang ekstrovert itu tipe orang yang lebih bersemangat jika dia berinteraksi sosial gitu dengan orang lain. Dengan kata lain, orang yang ekstrovert itu hidup bila ada di tengah orang-orang atau di tengah keramaian. Ciri-ciri introvert itu adalah selalu bersemangat ketika ketemu orang yang baru, lebih suka ada di luar rumah, lebih produktif di tempat yang terbuka, suka bekerja secara kelompok, dan tidak suka menyendiri, dan lebih suka tempat yang ramai.
menurut sebagian orang bukan hanya dua saja, bukan hanya introvert dan juga extrovert saja, tapi ada juga ambivert. Jadi ambivert itu gabungan dari introvert dan juga extrovert. Jadi tipe orang yang bisa kadang-kadang bisa menjadi introvert atau kadang-kadang bisa menjadi extrovert. Itu artinya kepribadian mereka situasional atau tergantung kondisi yang dihadapi. Jadi ciri ambivert itu yang pertama, dia tuh bisa mengontrol diri, nyaman bersosial, tapi juga butuh me time atau waktu untuk sendiri. Punya empati yang tinggi, kadang dia dibilang sebagai pendiam dan kadang dicap sebagai si ramai atau yang banyak bicara itu. Jadi dia tuh situasional, tergantung situasi dan kondisi dan tergantung di mana dia berada dan juga dengan siapa dia berhadapan. Setelah mendengarkan apa yang saya jelaskan, kira-kira kepribadian mana yang sesuai dengan karakter kita? Kalau saya sendiri mungkin lebih ke melankolis ya. Tadi sudah disebutkan bahwa melankolis itu cenderung introvert, serius, idealis, dan juga pesimis gitu. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.